sahabat terbaik gue Amar. Kenapa? Ya ini gue lakuin ya buat Amir gitu. Karena banyak banget yang bisa dicontoh dari Amir tuh. Dia tuh temen yang menyenangkan tapi juga menyelamatkan gitu. Nih ya, coba kayaknya seru deh baca-bacain chatan gue sama Amir. Kita pengen banget undang Habib Hasan. Terus Kir. Ya men. Soal nikah, kalau udah ngomongin soal nikah, ngomong doang lu, action dong. Jadi ngomong gitu. Itu sering banget. Pernah berantem hal-hal kecil bercanda nggak sama Bang Amer? Ya pernah lah, namanya sahabat gitu ya kan. Apa ya, dulu gitu tuh ngeributin apa ya? Cuman gue selalu sengaja, gue emang nyari ribut anaknya kalau sama temen gitu. Cuman nyari ribut yang bercanda, tau gak sih? Ntar Amir kadang gue kerjain atau apa gitu. Terkadang Amir gue bikin kesel gitu. Ya biasa lah, jahil gue anaknya. Jadi gitu sih, paling ya berantem-berantemnya karena gitu. Lah lu Kir, lu gini gitu. Iya bercanda lah gitu. Ntar dibalikin sama dia, ya orang gue bercanda juga. Jadi lucu banget. Tadi ya, sejak kapan kalian bersahabat? Tadi kita dari umur 15 tahun kalau nggak salah. Iya, dari tahun berapa waktu itu ya? 2000, dari 2017 apa? Dari 2017 2016. Chatan terakhir sama Amr. Nih ya, coba kayaknya seru deh baca-bacain chatan gue sama Amir. Karena lucu-lucu dia setiap chatan. Nih, kadang dia nitip, Kir nih hadiah buat Habib. Tiba-tiba kangen gue, salam buat beliau. Nah ya, udah banyak banget nih, coba ya. Assalamualaikum Kir, ini gue udah diskusi sama keluarga gue. Kita pengen banget undang Habib Hasan tanggal 17 Ramadan. Bisa nggak? Itu bertepatan dengan haulnya Abi Aneh. Oh ini soal ini. Kami sepakat mau undang Habib Hasan. Kira-kira Habib bisa nggak, Kir? Ini pertama dia, mana ke majelis apa nih? Aduh, makasih Kir ya. Udah disambut dengan baik. Udah dideketin sama Habib Hasan. Insyaallah ntar gue kesana lagi deh. Kalau ada waktu malam minggu. Ntar gue minta Amir beli durian ntar. Terus Kir. Iya men. Jadi Habib kan suka banget durian. Jadi dulu tambahin durian. Ini pertama kali Amr ke ini. Pas Amr pertama kali ke Majelis Nurul Mustafa. Nah ini chatan, ini lucu sih chatannya sama Amr. Ini ya. Assalamualaikum Kir. Happy birthday Kir. Ya, ini ulang tahun gua. Allah Fik. Saya selalu lancar semua job. Sehat semua keluarga. Istiqomah terus, bahagia terus pokoknya. Semangat terus sahabatku. Aduh. Ya. Tuh, di sini gue nulis lagi. Duh, pengen nangis gue. Gue beneran pengen nangis lagi denger suaranya. Tapi di sini gue bercandain kan sebagai sahabat. Duh, pengen nangis gue bukan gara-gara omongan lu, tapi gara-gara lu belum kawin-kawin WKWK. Semoga di umur 19 tahun ini gue bisa lihat lu nikah. Ternyata bener ya. Gue baru inget. Semoga di umur 19 tahun ini gue bisa lihat lu nikah. Haha, di apaan sih kok lihat gue nikah? Bener ya? Umur 19 tahun gue lihat dia nikah ya? Tuh iya WKWK kata gue. Wah, ternyata doa gue juga luar biasa. Padahal bercandaan. Nih mana lagi ya cetannya ya. Pas dia mau nikah nih kayaknya. Mana ya? Ini. Pas dia mau nikah tuh ngeselin banget, ngeledekin gitu. Masih ada pembatas kata gue. WKWK sabar bulan depan. Udah, ente gak usah ikut gue lamaran. Ya Habib aja. Gak usah ganggu-ganggu gue lagi dah. Biar kan gue buat undangan untuk pernikahan. Gue ini ya minjem lagu lu ya, yang Aisyah. Gue pengen jadiin backsoundnya itu. Iya. Kir, thank you Kir. Tuh gue bilang boleh, apa yang enggak buat kamu Beb. Gue bilang Kir, udah gue tahu lu datang. Gue tuh tahu lu datang. Cepet sih OTW. Lu udah ditunggu habis. Nah pas dia mau nikah tuh gue kerjain, gue bilang merah, gue nggak datang gue bilang gitu. Curang lo nikah duluan gitu. Baru dia bilang gitu tadi. Oh, makanya itu adalah kewaliannya Aneh. Makanya antum tuh harus belajar bab hal dulu.
Nih. Amer, lagi ngapain? Itu pas dia habis nikah malamnya gue gangguin. Apa sih ganggu? Dek, ada yang ganggu nih, Dek. Jangan ganggu. Ganggu baiklah. Ya Allah. Allahumma jannib. Nah, setelah persahabatan yang begitu luar biasa, inilah chat terakhirnya. Tuh, Kir nih hadiah buat Habib. Tiba-tiba kangen gue, salam buat beliau. Ini udah mulai akhir-akhir nih. Ambil berkah dari murid kesayangan guru gitu. Kata dia kalau transfer ke Habib nih dah setengahnya buat lu, kata dia gitu. Kir, kapan Habib Hasan mau makan di Bandar Jakarta? Mumpung gue ada rezeki nih, mumpung usaha gue lagi lancar-lancar semua. Masya Allah. Kapan mau makan di Bandar Jakarta? Nah udah tuh, nah gak lama kemarin, nah pas mau meninggal dia chat tiba-tiba, makasih Kir udah diajak ke sini, semoga Allah balas kebaikan ente. Sama-sama sayangku, gue bilang. Dia tuh ngaji dia terakhir, ya terakhir video tadi dia bilang ini. Sahabatku Syakir, doain di baru-baru gue ada masalah. Maafin kalau ada salah. Ini udah lirih gini. Ini gue di sini udah feeling, cuman Semoga bisa ketemu lagi. jawab kan, gue sebenarnya di situ udah feeling tapi gue gedein hatinya kan. Allah Amel, biar cepet sembuh. Insya Allah gak ada apa-apa. Tuh gue bilang, sama nggak ada apa-apa. Karena sebenarnya dalam hati gue juga, wah ini kenapa nih Ampunin dosa itu, naikin derajat. Ntar gue sampein ke Habib juga. Amin. Tuh, terakhir amin kata dia. Indah kan? Gue bersyukur sih persahabatan kita ditutup dengan permintaan maaf dari dia, doa dari gue, dan diaminkan oleh dia. Ya itulah chatan terakhirnya. Sebenarnya banyak tapi di Instagram banyak lah. Kita karena kalau chatan pasti langsung di mana ketemu, udah ngobrolnya pas ketemu gitu. Ada tanda-tanda Amer sebelum udah nggak ada ngakhir. Yaitu sebulan ini dia sebenarnya kayak udah ada firasat juga bakal meninggal muda. Amer udah ada firasat gitu kan dari guru-guru juga. Udah tuh semenjak di situ dia langsung kayak, Kir kasih ya, ntar tiba-tiba meluk, ntar tiba-tiba maafin gue ya Kir. Padahal ya elah Mer, ya mau kemana aja lu, pasti kan gue teman kayak gitu pasti langsung gue ini lagi kan, gue bercandain lagi ya gitu sih. Nah di situ ya karena dia terus-terusan begitu, gue jadi firasat, wah ini bener jangan maksudnya, wah ini kayak teman gue gak lama nih gitu kan. Cuman ya ini mah pikiran doang waktu itu. Ya benar. Pernah nggak naksir sama cewek yang sama? Pernah, tapi bercanda doang. Bercanda. Lagi itu dulu banget, biasa dulu anak muda. Tapi kita nggak pernah ribut tuh karena itu, nggak pernah. Bahkan gue bilang udah dulu aja buat lu, udah buat lu aja tadi gitu bercanda dulu. Gue mau tanya seberapa deket sih lu sama Amer dan gimana perasaan lu ketika tahu Bang Amer udah meninggal? Ya sedekat apa ya? Ya dulu tidur bareng, sholat bareng, canda bareng, apa-apa bareng dulu. Ya udah sebelum dia nikah, terus gue juga udah syuting film, ya udah bareng aja terus. Amer tuh aslinya anaknya kayak gimana? Sebaik apa sih sebagai sahabat lu Kir? Amer tuh aslinya sangat-sangat menyenangkan. Dia casingnya anak kiai tapi gaul. Dan Amer itu gaulnya itu bisa nyesuaiin tempat. Ketika gaul sama anak kecil, dia akan menjadi seperti anak kecil. Ketika dia gaul dengan artis, dia akan menjadi seperti seorang yang memang ngerti dunia artis. Ketika dia bergaul dengan anak muda, dia akan paham tentang anak muda. Dia akan menjadi anak muda tuh. Tapi ketika dia bergaul dengan ulama, dengan orang tua, dia juga akan menjadi orang yang dewasa gitu. Jadi makanya kenapa ketika Amer meninggal semuanya merasa kehilangan. Karena Amer tuh orang yang bisa bergaul di semua kalangan gitu. Mau anak kecil, anak muda, teman, sahabat, dengan orang tua gitu. Luar biasa lah. Dan anaknya suka banget bercanda. Apalagi kalau sama gue. Jadi nih ya, aduh gue jadi inget. Jadi ada satu candaan gue sama dia yang cuman gue sama dia doang yang tahu. Kalau udah kita lihat gitu. Itu sebenarnya dari kemarin dari cuaks, jadi apa dari si ini. Cuman kita jadi kayak belakangan hidup dia tuh jadi kayak kalau kita ada satu hal yang sama-sama kita pikirin, kita nengok dulu gitu. Pokoknya gitu terus dah. Namanya kalau denger juga tawa dia.
itu pokoknya seru banget. Amer receh banget, orangnya tuh receh banget. Itu Amer receh tapi sangat bermakna. Itulah Amer. Yang paling nggak bisa dilupain saat bareng Bang Amer apa? Yang paling nggak bisa, semuanya sih nggak bisa dilupain. Ya menghiburnya dia. Cuman sama aja sih kalau dia lagi puyeng ya sama-sama puyeng. Cuman ya ada aja gitu kita ntar kita main tenis meja, kita apa gitu. Seru lah. Sama Amer tuh seru ini, sama Amer tuh yang gak bisa dilupain kalau kita lagi ceng-cengan gitu. Wah apalagi pas dia udah menang selangkah ke depan tuh, pas dia udah nikah. Dulu kan saling ledekin, mau sama-sama jomblo pede, cuman pas dia udah nikah wah nggak tahan tuh, gue menang tuh dia. Jadi kita dulu sering ceng-cengan gitu, sering kadang dia bilang apa ya, kok lagi ceng-cengan ya, ada aja pas yang dia ceng-cengin tuh. Gimana tuh yang itu, kadang ceng-cengan, wah apaan gini-gini, lu makir ngomong doang, actionnya enggak. Ya lu kayak udah action aja. Cuman terakhir pas dia udah nikah, gue udah action, mau ngomong apa lu? Iya deh ampun deh, gue bilang gitu. Tapi tetap aja bilang gitu kan, tetap aja yang jomblo lebih mahal gitu. Adalah pokoknya apa enggak, terus gue ledekin dia kayak gini, iya dah yang udah action. Tapi lu bukan action doang, action. Oke. Pertanyaan terakhir, cuman mau bilang kalau saya masih tidak menyangka akan ketiadaannya Bang. Apalagi gue masih nggak nyangka banget. Kita ikhlas tapi nggak bisa kita bohongin kalau inget dia kangen juga sih. Kadang kalau gue lagi kangen sama dia, gue ngebanyolnya itu sendiri. Mer, di mana sih lu? Sini lu ngapa? Gitu. Sini Mer, nih gue mau cerita nih seru nih, gue gitu. Kadang gue masih ngebanyol. Ya si Amer sombong lo, Mer udah di surga lupa sama temen ya, main dong ke mimpi gue gitu. Jadi kadang gue kalau lagi kangen ya suka ngebanyol aja sendiri. Kadang gue bilang Mer, supaya lu bikin gue kangen gitu. Di usianya Amer yang masih muda, apakah Amer kuliah? Bahkan sebelum dia meninggal tuh teman-teman kuliahnya diteleponin dulu, dia minta maaf. Teman-teman kuliahnya tanya aja tuh. Jadi kayak dia emang udah tahu kalau mau pergi gitu. Kasih semangat buat keluarga Amer dan istri Amer. Ya keluarga Amer, istrinya, abangnya, adiknya semuanya udah kayak keluarga buat gua. Ya kita sama-sama kehilangan, ya tapi kita juga bangga punya adik, punya pasangan, punya anak, punya temen kayak Amer. Dia bisa ngasih pelajaran terbaik buat kita, nggak pas hidupnya, nggak pas meninggal ya. Firasat apa yang lu rasain Kir? Ya tadi yang gue ceritain, sebulan ini dia lebih banyak diamnya. Gue kan bilang mana sih Mer gitu, puyeng-puyeng cerita ngapa gitu, jangan diem. Jadi banyak diem dia sebulan ini. Terus ngomongnya makasih ya Kir, maaf ya Kir gitu doang. Ya gue bilang lu kayak mau kemana aja. Ya bener dia tuh mau kemana nih dia. Kir, nasihat terakhir dari Amer ke lu apa? Jagain Habib ya Kir gitu. Itu jagain guru. Terakhir itu nasihat dia buat gue. Sama kata dia, sama dia diledekin sama dia, nikah keburu kiamat gitu. Hal apa yang dilakukan Amer dan membuat Syakir tertawa tanpa henti yang masih keinget sampai sekarang? Apa ya, gue pernah waktu itu gak berhenti ketawa sampai sakit perut sama dia. Apa ya, saking banyaknya sampai lupa. Gue sering banget tawa sama dia tuh. Kadang tuh begitu. Sakit perut gue, sakit gitu. Ada aja pasti kadang dari situasi dan kondisi tuh ada aja gitu. Kadang dia suka ngelitik juga dia. Kadang apa ya, banyak banget yang kadang kita tuh bikin kita ketawa gitu karena humor kita sama gitu. Kepribadiannya yang paling kamu suka? Selalu menghibur, itu sih. Amalan apa yang selalu beliau lakuin Kak? Itu sedekah, zikir, dakwah. Tuaan Kak Amer apa Syakir? Tuaan dia berapa bulan gitu, tapi seumuran. Kok bisa sedekat itu sama Amer? Dulu gua kan ngerantau jauh dari orang tua, makanya dia jadi sahabat tuh. Jadi ya gimana sih, kita ngerantau nggak punya siapa-siapa, ya udah sahabat jadi tempat terbaik buat kita memberikan semua cerita. Amer tuh tahu semua cerita gue, dia tahu. Sampai yang orang nggak tahu dia tahu. Begitu juga cerita Amer. Seberapa berartinya Amer bagi Syakir? Lebih dari seorang pacar. Lebih dari ya istri atau apapun itulah, lebih dari apapun. Bahkan dulu kan pas sempet kita ya gitulah, pokoknya berarti banget. Amer tuh berarti banget buat gue karena ya gue gede bareng Amer gitu. Dari gue tuh pubernya bareng Amer, jadi kita ya berjuang bareng. Apa sih yang membuat Kak Amer memutuskan untuk nikah muda? Nah pada waktu itu dia nanya ke guru kita kan sama Habib Hasan Jafar Segaf gitu, di Nurul Mustafa. Beb, ini Amer mau nikah sama ini buruan nikah kata Habib Hitbah. Ya Habib mungkin dia tahu juga kan. Kalau waktu itu Habib belum izinin, Amer nggak nikah tuh. Tapi Habib izinin, langsung izinin ya.
nikah. Sampai gue bilang tuh ke guru gue, ya Allah Bib, ntar dulu dong Bib. Terus akhirnya nggak ada temen lagi nih, nggak bisa main lagi sama dia gini kalau dia punya istri. Udah biarin kata dia, tanggung jawabnya Amer sama lu beda kata dia. Dia punya santri punya ini udah nikah kata Habib. Dia nunggu kuliah dulu nih, waktu itu Zira kan mau nunggu selesai kuliah dulu kan, atau Amernya gitu. Udah nggak apa-apa, hitbah aja sekarang, ikat aja dulu gitu kan kata Habib. Udah nikahin aja. Nggak lama kalau nggak salah jadi dipercepat nikahnya kan. Jadi dipercepat, tadinya mau nunggu selesai kuliah apa gitu. Baru di situ wah gue seneng akhirnya. Sekarang dulunya gue tuh pertama kali sedih merasa kehilangan sahabat tuh pas Amer nikah, serius. Itu sebenarnya gue sedih banget tuh. Ya dia nikah lagi nih anak gitu kan. Tapi sekarang ya gue senang sih dia bisa sempurnain agama, separuh agamanya dulu sebelum dia meninggal gitu. Kenapa bisa bertahan lama berteman dengan Amer bang? Ya saling ngertiin kita, dan ya gimana sih kalau udah sefrekuensi ya udah gitu. Jadi gini, yang serunya tuh Amer, gue orang entertain yang gue orang gaul, orang entertain, tapi gue punya ketertarikan yang besar dengan agama gitu, dengan kebaikan. Nah dia orang agama dan kebaikan yang punya ketertarikan besar dengan pergaulan anak muda gitu. Jadi kita tuh nyambung gitu, karena dia kan mau pengen tahu dunia anak muda karena biar bisa dakwah kan. Apakah Bang Amer selalu ada saat Syakir butuh nasihat? Iya. Pasti dong, kalau nggak nelpon pasti langsung datang. Kenangan yang paling terkesan dari banyaknya yang berkesan, Kir. Semua sama Amir berkesan sih. Ya semua akan berkesan ketika kita telah kehilangan orang kita sayang. Jadi semuanya berkesan buat gue gitu. Gue nggak bisa milih yang mana. Mungkin saat gue bisa akhirnya satu guru kali ya sama Amir, itu nikmat yang luar biasa sih. Dan kalau boleh gue ngomong kalau Amir masih ada, ya gue pengen bilang makasih. Sama Amer gue pengen makasih banyak banget. Selama hidup dia selalu nasihatin gue, ngasih gue nasihat-nasihat terbaik, dan kematian dia kemarin itu jadi nasihat terbaik buat gue. Gue lihat seumuran gue, anak muda, sahabat gue sendiri malah itu ketika meninggal wangi jasadnya udah gitu. Ketika mau dikuburin yang angkat kurung batangnya tuh rebutan ulama-ulama besar gitu. Didoain banyak orang. Gue jadi sadar lagi gitu. Ternyata yang paling penting adalah akhir yang baik gitu. Yang paling penting adalah bukan seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, tapi seberapa kita pada akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gue sekarang udah nggak iri-iri lagi tuh sama artis-artis atau orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal dari gue. Sekarang gue malah irinya sama pencapaiannya Amer gitu. Gue nggak iri lagi tuh karena kematian Amer. Gue jadi nggak iri lagi sama pencapaian-pencapaian orang, pencapaian dunianya, pencapaian karirnya. Gue iri sama pencapaian Amer gitu, yang di usia dia yang muda gitu. Di saat anak muda tuh lagi susah-susahnya menahan godaan, dia tahan semua kenikmatan sampai akhirnya dia mendapatkan akhir yang nikmat. Dan insya Allah gue yakin gitu, Amer tuh insya Allah masuk surga lah. Dari tanda-tandanya semua udah menunjukkan bahwa dia ahli surga. Dia menahan banyak kenikmatan sampai akhirnya dia bisa mengakhiri hidupnya dengan nikmat gitu. Jadi makasih Mer, karena lu sekarang hidup gue jadi lebih tenang. Kemarin tuh kematiannya Amer tuh nasihat. Amer nggak usah ngomong apa-apa, kemarin terakhir udah cukup kematian dia tuh udah jadi nasihat terbaik buat gue sampai mati gitu. Karena kematian Amer gue jadi sadar, sahabat yang selalu sama gue ternyata ya meninggal tuh bisa kapan aja gitu. Dan Amer tuh selalu suka dengan kebaikan sehingga meninggalnya baik gitu. Jadi gue juga jadi sadar gitu. Gue jadi tenang sekarang. Gue jadi nggak terlalu ngejar dunia gitu. Iya gue main film, gue bikin film, gue syuting atau apa. Tapi itu gue jadiin ya udah. Jadi sekarang gue tuh bukan melihat pekerjaannya, uangnya, tapi gimana caranya gue bersikap ketika gue bekerja. Gue jadi pengen baik, jadi pengen nyenengin orang gitu. Karena dia gitu kan. Terus ketika gue dapet rezeki, gue jadi pengen sedekah, jadi inget dia gitu. Jadi pengen gitu kayak dia. Pengen dapat apa yang dia dapat gitu, meninggal husnul khotimah, didoain banyak orang. Itu sih pencapaian gue sekarang. Dan makasih banyak Mer, gue beruntung punya sahabat kayak lu bukan cuma nyenengin gue selama lu hidup, tapi lu juga nenangin gue, nyelamatin gue. Ya itulah sahabat terbaik. Jangan cari sahabat yang cuma bisa nyenengin, cuma bikin kalian ketawa, tapi cari sahabat juga yang bisa bikin kalian nangis karena dosa-dosa kalian, bisa bikin kalian nangis karena kalian pengen, karena cinta kalian kepada Allah. Jangan cuma nyari temen yang bisa bikin kalian ketawa atau nangis cuma gara-gara pacar. Cari temen tuh yang bisa bikin kalian nangis. Karena Amer tuh temen kematian dia tuh kemarin bikin gue nangis. Bukan satu karena gue sedih karena sama dia, tapi satu lagi gue nangis karena ya Allah gue pengen kayak Amer gitu. Ya Allah gue jadi ingat dosa-dosa gue jadi ya Allah bisa gak ya meninggal kayak Amer gitu. Jadi cari temen jangan cuma yang bisa nyenengin, tapi cari temen yang juga bisa nyelamatin. Terakhir kita kirimkan doa buat sahabat kita tercinta Amer Muhammad Amar bin Ustadz Arifin Ilham.
Semoga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amalnya. Fatihah khususan ila hadratin Nabi Muhammad SAW, khususan ila Muhammad Amir Az-Zikra bin Muhammad Arifin Ilham, alamanna salafu ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sedikit banyak cerita persahabatan gue dengan Amir. Dan terakhir gue bilang sama Amir kemarin, Mir, janji gue buat jadi sahabat lu sampai mati udah gue tepatin ya. Tinggal sesurganya. Semoga kita bisa sesurga. Doain gue biar bisa husnul khatimah juga. Ya semoga sedikit banyak cerita ini bisa jadi contoh yang baik buat kalian lah. Bahwa dari Amir kita belajar. Jangan nunggu tua buat berubah. Karena belum tentu hidup kita sampai tua. Amir selalu bilang sama gue, banyakin istighfar, Kir. Jangan nunda buat tobat. Karena bisa jadi waktu yang kita tunda itu adalah waktu terakhir kita di dunia. Tuh nasihat Amir juga. Jadi walaupun kita muda, kita harus tetap selalu perbaikin diri kita. Karena kita nggak tahu kita sampai tua atau enggak. Dan carilah sahabat yang bukan cuma menyenangkan di dunia, tapi juga bisa menyenangkan kita nantinya ketika dia sudah tidak ada di dunia. Kita senang, gue senang punya sahabat kayak Amir, gue bangga. Itulah sahabat yang berkah. Di saat hidupnya kita bangga punya sahabat kayak dia, dan di saat meninggalnya kita juga bangga punya sahabat kayak dia. Dan semoga di surga kita juga bisa bangga, bisa sesurga bareng dia. Itu aja. Ya semoga satu sih harapan gue, pengen nanti bisa sama Amir lagi di sebuah tempat yang indah bernama surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.